Halo, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Selamat pagi dan selamat belajar. Udah berasa pegawai Indomaret ya. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari bab distribusi peluang variabel acak. Hari ini kalian akan belajar cara menentukan nilai integral. Ini sebenarnya sudah kalian dapatkan waktu kelas 11 di semester 2 Matematika Wajib. Cuma, mengingat kejadian fatal minggu lalu, Ibu akan memberikan materi ini lagi biar kalian ingat dengan materinya. Sebelum kita lanjut ke bagian peluang variabel acak continue. Jadi hari ini kita belajar menentukan nilai integral. Coba kalian perhatikan. Gambarnya ada sebuah bola dijatuhkan dengan kecepatan V0 dan percepatan gravitasi G. Bagaimana cara menentukan kecepatan bola setelah T detik? Bagaimana menentukan persamaan gerak bolanya? Nah, di kelas 11, pasti kalian sudah belajar bahwa percepatan adalah turunan dari kecepatan, dan kecepatan adalah turunan dari persamaan gerak. Sehingga dengan kebalikan turunan atau antiturunannya, kalian dapat memperoleh fungsi kecepatan dan persamaan gerak dari suatu percepatan. Nah, kebalikan dari turunan atau antiturunan inilah yang disebut dengan integral. Jadi kebalikan turunan itu bukan naikan ya, tapi integral. Kayak gitu. Jadi integral adalah antidiferensial atau antiturunan. Nih, misalkan kalian punya fx, f-nya kecil, itu adalah turunan dari f besar x, yaitu f besar aksen x sama dengan fx. Nanti akan berlaku integral fx dx sama dengan fx besar ditambah c. Dengan c itu konstanta dan fx disebut integral. Kenapa harus ada c? Coba kalian ingat-ingat lagi, kenapa harus ada c? Kita selanjutnya akan belajar sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, kalau kalian punya integral x pangkat n dx, itu dia sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Syaratnya cuma 1, n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini adalah rumus paling dasar di integral. Ini contohnya, tentukan hasil dari x pangkat 4. Di sini n-nya itu nilainya 4, jadi kita akan peroleh hasil pengintegralannya adalah 1 per 4 ditambah 1. Pakai rumus yang ini, tinggal diganti n-nya dengan 4. Sehingga nanti diperoleh 1 per 5 x pangkat 5 ditambah c. Tentukan hasil dari integral x pangkat negatif 3 dx. Jadi kalau dia pangkat negatif 3 boleh ya. Pada soal ini, n-nya adalah negatif 3. Jadi sama caranya, kalian tinggal ganti rumus ini n-nya dengan negatif 3. Kalian akan peroleh hasilnya adalah negatif 3 ditambah 1 kan negatif 2 ya. Hasilnya adalah negatif 1 per 2 x pangkat negatif 2 ditambah c. Ini kemudian bentuk x pangkat negatif 2 itu sama artinya dengan bentuk seperti ini. Kalau kalian lupa, lihat lagi sifat-sifat eksponensialnya. Sifat selanjutnya adalah integral k dx. Itu sama dengan kx ditambah c. Contohnya, tentukan hasil integral 2 dx.
2 itu kan konstanta ya di sini. Jadi K itu adalah berupa konstanta dan C juga konstanta. Jadi untuk setiap konstanta itu langsung tinggal ditambah X gitu aja. Jadi integral 2 dx sama dengan 2x plus C. Kemudian tentukan hasil dari integral negatif 4 dx. Itu juga tinggal ditambah X aja. Jadinya negatif 4x plus C. Selanjutnya, integral dari x pangkat negatif 1 dx itu sama artinya dengan integral 1/x dx itu sama dengan ln x ditambah c. Jadi ln itu adalah fungsi logaritma yang basisnya adalah bilangan e. Bilangan e sendiri nilainya adalah 2,71. Jadi e itu sama kayak pi yang nilainya 3,14. Kayak gitu. Oke? Nanti kita lihat contohnya kayak gimana. Oke, sifat selanjutnya kalau kalian punya integral k fx dx sama dengan k, jadi k-nya itu konstantanya dikeluarin, terus kalian hitung hasil integral dari fx dx-nya. Contohnya, tentukan hasil dari integral 2x pangkat 5 dx. Kemudian, di sini kalian keluarkan dulu 2-nya kan konstanta, kita buat keluar. 2 kali integral x pangkat 5 dx. Nah, si x pangkat 5 itu kita integralkan dengan sifat yang pertama tadi. Dengan n-nya nilainya 5. Maka kita akan peroleh 2 kali 1/5 ditambah 1, x pangkat 5 plus 1 ditambah c. Maka kita akan peroleh 5 tambah 1 kan 6. Jadi 2 kali 1/6 x pangkat 6 ditambah c sama dengan 1/3 x pangkat 6 ditambah c. Oke, contoh selanjutnya tentukan hasil dari integral 5/x dx. Oke, kita keluarkan 5-nya. Jadi kita peroleh 5 kali integral 1/x dx. Nah, integral 1/x dx ini adalah ln x. Jadi hasil integralnya adalah 5 ln x ditambah c. Tentukan hasil dari integral 2 akar x dx. Oke, kita keluarkan 2-nya sehingga kita peroleh 2 kali integral akar x dx. Nah, ingat lagi akar x itu dia sama dengan x pangkat setengah. Oke. Maka kita akan peroleh dia jadi 2 kali, jadi n-nya sekarang setengah di sini. Jadi boleh aja n-nya pecahan, desimal boleh aja. Asal dia tidak bernilai negatif 1 untuk rumus yang ini ya. Oke, 2 kali 1 per setengah ditambah 1, x pangkat setengah plus 1 plus c. Oke, setengah ditambah 1 itu nilainya 3/2. Maka kita peroleh 2 kali 1/3/2 x pangkat 3/2 ditambah c. Maka kita peroleh hasilnya 2 kali, ini kan 1/3/2. Balik dia jadi 2/3. Kemudian x pangkat 3/2 itu bisa dipecah jadi x akar x. Kalau lupa lagi gimana cara ngubahnya, cek gimana pengubahan di fungsi eksponensial yang sudah kalian pelajari. Ditambah c. Ini selalu ya ditambah c. Sehingga kita peroleh 4/3x akar x ditambah c. Oke. Kalau kalian merasa masih bingung banget gitu, nggak menemukan solusinya, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke sifat yang terakhir. Kalau kita punya integral fx ditambah atau dikurangi gx dx, itu kalian bisa cari hasil dari integral fx dx, kemudian ditambah atau dikurangi dengan hasil integral gx dx. Ini sederhananya boleh nyari integralnya dipisah-pisah kayak gitu. Contoh, tentukan hasil dari integral 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 dx. Oke, integral 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 dx itu akan kita pecah menjadi integral 3x kuadrat dx ditambah
integral 4x dx dikurangi 5 dx. Kemudian ini kalau kalian mau jabarkan lagi sekali dengan integral boleh, 3-nya dikeluarin dulu, terus jadinya integral x kuadrat dx ditambah 4 kali integral x dx dikurangi integral 5 dx. Tapi kalau mau langsung kayak gini boleh. Bahkan termasuk kalau kalian sudah terbiasa boleh tidak menuliskan bentuk ini. Ibu sengaja menuliskan biar kalian nggak bingung dapetnya dari mana kayak gitu. Oke, ini 3-nya kita keluarkan. Kemudian dari integral x kuadrat, n-nya bernilai 2. Jadi 1 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 plus 1. Ditambah 4 kali 1 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1, dikurangi 5x plus c. Oke, 3 kali sepertiga x pangkat 3 itu jadi x pangkat 3. 4 kali setengah x kuadrat itu menjadi 2x kuadrat, dikurangi 5x ditambah c. Kayak gitu. Pun termasuk kalau kalian ya nggak mau pecah-pecah gini, mau langsung kayak gini juga boleh. Oke. Ini cuma dibuat per step, per langkah biar kalian nggak bingung aja. Sebenarnya boleh aja kok dari sini ke sini boleh. Mau ke sini dulu boleh. Asal ketemu bentuk kayak ini. Tapi coba hitung manual ya tanpa bantuan Photomath. Selanjutnya, kita akan belajar sifat-sifat integral tentu. Oke, ini definisinya. Jika integral fx dx sama dengan f besar x ditambah c, maka integral tentunya dengan batas-batas nilai x di antara a dan b adalah integral fx dx dengan batas a sampai b itu sama dengan hasil integralnya gitu. Jadi setelah kalian integralkan, nanti kalian ganti nilai x-nya dengan batas atas dikurangi batas bawahnya. Kayak gitu maksudnya rumus ini. Si f besar b dikurangi f besar a. Next, untuk contoh, tentukan hasil dari integral 4x dikurangi 5 dx dengan batas 0 sampai 2. Oke, langkah pertama, kita cari dulu hasil integralnya. Oke, ini 4-nya bisa dikeluarin. Ini juga sebenarnya bisa dipecahkan dulu, tapi Ibu langsungin aja karena kalian sudah belajar di depan. Kalau kalian mau tahu gimana caranya, coba orek-orek sendiri sampai ketemu bentuk seperti ini. Jadi 4 kali 1 per 1 ditambah 1, karena n-nya bernilai 1, pangkatnya x bernilai 1. Jadi 1 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1 dikurangi integral dari setiap konstanta tinggal nambahin x jadi 5x dengan batas 0 sampai 2. Maka kalian akan peroleh 2x kuadrat dikurangi 5x dengan batas 0 sampai 2. Selanjutnya nih, kalian ganti x-nya dengan 2 nih, dikurangi dengan x-nya yang diganti dengan 0. Oke, ini 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Dikurangi 5 kali 2, 10. Berarti negatif 2. Dikurangi, ini kan kuadrat 0 itu 0 ya. Terus perkalian dengan 0 juga 0 hasilnya. Jadi negatif 2 dikurangi 0. Sama dengan negatif 2. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Setelah ini silakan kalian berlatih soal, mengerjakan latihan yang ada, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.